Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa, dan siswi MTS Nurul Falah, kelas 7. Ketemu lagi di pelajaran IPS. Kali ini masih proses pembelajaran jarak jauh, namun mudah-mudahan tidak mengurangi semangat belajar kita bersama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang letak dan luas Indonesia. Mari kita awali kegiatan belajar kita pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disiapkan buku paket IPS-nya karena kita akan masuk materi yang ketiga di buku IPS kamu, yaitu tentang letak dan luas Indonesia. Yang pertama dibahas di sini adalah tentang letak astronomis Indonesia. Garis astronomis itu apa sih? Garis astronomis adalah garis hayal atau garis bayang yang membelah bumi menjadi dua bagian, yaitu belahan bumi bagian selatan dan belahan bumi bagian utara, serta belahan bumi bagian timur dan bagian barat. Jadi dibagi dua, kanan selatan, kanan timur, kirinya barat, atas selatan, dan bawah utara. Seperti itu. Kemudian, garis yang membelah bumi menjadi bagian utara dan selatan disebut garis lintang. Ingat ya, jadi lintang itu membagi bumi menjadi bagian utara dan bagian selatan. Sedangkan garis yang membelah bumi menjadi bagian barat dan timur disebut dengan garis bujur. Jadi ada dua garis astronomis itu namanya garis lintang dan garis bujur. Garis lintang disebut lintang utara, disingkat menjadi LU. Dan lintang selatan disingkat menjadi LS. Serta bujur timur disingkat menjadi BT, dan bujur barat disingkat menjadi BB. Ya. Lalu di mana posisi Indonesia? Negara Indonesia membentang dari belahan bumi bagian utara sampai belahan bumi bagian selatan dengan koordinat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi sebelah utaranya 6 derajat sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Atau lebih tepatnya Indonesia berada pada garis tengah bumi yang disebut dengan garis ekuator atau garis khatulistiwa. Apa itu garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa adalah garis yang membelah bumi menjadi dua bagian, yaitu kutub utara dan kutub selatan, sehingga menyebabkan Indonesia beriklim tropis dan memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jadi Indonesia itu di tengah-tengahnya, gitu ya, di tengah pertemuan antara kutub utara dengan kutub selatan. Pokoknya berada di garis khatulistiwa. Oke. Tadi letak astronomis, sekarang letak geografis. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah suatu daerah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi, atau posisi suatu daerah itu pada bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Lalu di mana Indonesia? Indonesia berada di antara dua benua besar. Benua itu daratan yang sangat besar, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan berada di antara dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi dikelilingi daratan yang luas dan lautan yang luas. Secara geografis, Indonesia berada di tengah dunia, sehingga Indonesia dijadikan sebagai tempat lalu lintas perdagangan dunia. Nah, nanti di sini juga akan menjadi bukti bahwa Indonesia menjadi transit perdagangan antar negara-negara yang ada di dunia. Kenapa? Karena posisi Indonesia yang strategis berada di dua samudra besar yang menyebabkan Indonesia memiliki lautan yang sangat luas, sehingga dijadikan sarana transportasi sejak zaman dulu sampai saat ini. Nah, itu salah satu keuntungan dari letak geografis Indonesia. Yang ketiga, letak geologis Indonesia. Jadi sudah
Tiga ya, tadi pertama letak astronomis, kedua letak geografis, dan yang sekarang ketiga letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu negara berdasarkan batuan pembentuk bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen atau tenaga yang berasal dari dalam bumi dan tenaga eksogen atau tenaga yang berasal dari luar bumi. Kata kuncinya di sini. Endogen berarti berasal dari dalam bumi, sedangkan X atau eksogen berasal dari luar bumi. Nah, Indonesia berada di antara rangkaian pegunungan, yaitu pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sirkum itu nama lain dari deretan pegunungan, ya, dan berada pada 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, hal inilah yang menyebabkan Indonesia banyak terdapat gunung berapi sehingga rawan terjadi gempa dan gunung meletus, ya. Oke, selanjutnya, apa pengaruh letak Indonesia terhadap kondisi negaranya? Pertama, pengaruh letak astronomis dulu. Satu, karena Indonesia berada di jalur khatulistiwa, Indonesia memiliki iklim tropis. Apa manfaat iklim tropis? Mendukung kehidupan pertanian. Sehingga di Indonesia tanahnya subur, kegiatan pertaniannya juga berjalan lancar karena iklimnya normal. 6 bulan hujan, 6 bulan musim panas. Yang kedua, posisi astronomis Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia timur, yang masing-masing daerah yang dilalui memiliki perbedaan waktu 1 jam. Yang ketiga, Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi sepanjang tahun dan menerima penyinaran matahari sepanjang tahun juga. Jadi kita antara musim panas dengan musim hujan itu seimbang. Yang terakhir, banyak terjadi penguapan udara sehingga tingkat kelembapan udara cukup tinggi di Indonesia. Nah, kalau pengaruh letak geografisnya, pengaruh yang pertama Indonesia berbatasan dengan sebelah utara itu dengan negara Malaysia, Singapura, Palau, dan Laut Cina Selatan. Artinya negara tetangga kita nih ya, yang terdekat. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Australia, Samudra Pasifik. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Laut Cina Selatan. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi lalu lintas perdagangan dunia, seperti yang tadi Ibu jelaskan ya. Kemudian yang ketiga menyebabkan Indonesia memiliki banyak suku dan ras, karena banyaknya pendatang baik yang singgah maupun menetap di salah satu pulau di Indonesia. Yang terakhir, Indonesia memiliki luas perairan yang lebih besar daripada daratan 3:1 atau 3 kali luas lautan daripada daratan. Makanya Indonesia disebut sebagai negara maritim atau negara kepulauan karena jumlah luas perairannya 3 kali lebih besar daripada luas daratan. Pengaruh letak geologis. Pengaruhnya yang pertama adalah Indonesia memiliki banyak gunung api yang tersebar dari kota Sabang di Aceh hingga kota Merauke di Papua, yang memberikan dampak positif berupa abu vulkanik yang dapat memberikan kesuburan tanah di Indonesia. Makanya negara Indonesia itu disebut negara agraris atau negara yang banyak tanahnya subur untuk kegiatan pertanian, ya. Kemudian yang kedua, Indonesia rawan terjadi gempa bumi karena lapisan bumi di Indonesia merupakan pertemuan 3 lempeng dunia. Hal ini menyebabkan munculnya keanekaragaman pola hidup, budaya, ras, dan suku yang ada di Indonesia. Ya. Yang ketiga, posisi geologis juga memberikan dampak berupa melimpahnya bahan tambang yang berasal dari dalam bumi seperti minyak bumi, gas, emas, perak, dan lain-lain. Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati baik yang ada di daratan maupun
lautan berupa flora dan fauna langka, serta peralihan. Serta Indonesia juga terbagi menjadi laut dalam dan laut dangkal. Jadi cukup luas, baik itu dari letak geografis maupun dari letak geologisnya. Anak-anak Ibu, eh, keanekaragaman dan posisi Indonesia yang strategis tadi merupakan salah satu karunia Allah yang harus kita syukuri sebagai warga negara yang tinggal dan hidup di Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita harus senantiasa menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, walaupun hanya sebuah pohon. Jika kita menjaga atau melestarikan pohon tersebut, sama saja kita sudah menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada. Kemudian yang kedua, kita harus selalu menghemat energi, baik energi mineral, tambang, dan energi lainnya. Termasuk nanti air, listrik, dan yang lainnya. Ya, selalu menjaga kebersihan, keindahan alam, dan menaati aturan tentang analisis mengenai dampak lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, kemudian membersihkan pekarangan yang ada di rumah. Nah, itu juga sudah termasuk dari bagian menjaga kebersihan. Atau kalau yang sekarang membiasakan diri mencuci tangan, kemudian memakai masker, itu juga sudah bagian dari cara kita untuk bersyukur dengan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Yang terakhir, selalu giat dan semangat dalam belajar, bekerja, dan berusaha agar dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak untuk kepentingan masyarakat banyak suatu hari nanti. Dan yang terakhir, selalu bersyukur dan bangga menjadi warga negara Indonesia, serta selalu berdoa agar negara kita senantiasa diberikan kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi, ini upaya yang bisa dapat kita lakukan, gitu ya. Nah, anak-anak Ibu, ini latihan soal yang harus dikerjakan. Seperti biasa, ada 5 soal, langsung dijawab di link Google Form yang disertakan bersama dengan video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Dan jika belum dipahami, kalian bisa langsung WA ke nomor Ibu. Sampai ketemu lagi, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.